alasan ya, alasan teman-teman kok mengubah itu apa? Misalkan di sini saya keterima P3K. Bagi teman-teman sasaran kategori A atau yang sudah lulus seleksi administrasi, ini sudah bisa melakukan konfirmasi pendaftaran PPG 2023, dan ketika kita login ke akun kita diberikan kesempatan apakah ingin mengubah bidang studi ataukah tidak. Dan tentunya dari ubahan bidang studi, dari opsi-opsi yang ada itu nanti ada yang mengharuskan kita ikut seleksi administrasi ulang dan juga tidak perlu melakukannya. Kalau misalkan kita melakukan pengubahan bidang studi, maka nantinya kita akan diminta untuk alasannya itu apa. Apakah keterima P3K ataukah mungkin kita berpindah tugas atau bagaimana. Nah, pada video ini kita akan mengajak teman-teman untuk mencermati kembali ketentuan ubah bidang studi PPG ketika melakukan konfirmasi pendaftaran PPG Daljab 2023 dan juga pertimbangan besar sebelum teman-teman mengubah bidang studi. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini kita dalam sasaran kategori A ya, artinya sudah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya. Namun kita belum lulus atau belum ikut seleksi akademik atau pretest PPG. Maka di sini di bagian tahapan registrasi atau pendaftaran PPG di tahun 2023 ini kita hanya cukup melakukan konfirmasi bidang studi PPG saja. Apakah bidang studi PPG kita itu sudah fix ataukah tidak? Kemudian di sini kita harus mengetahui bahwasanya kalau misalkan teman-teman nanti memanfaatkan fitur ubah bidang studi, maka kita harus ikut seleksi administrasi ulang. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke akun kita, dan di sini kita bisa masuk saja yaitu ke gtkbelajarkemdikbud.go.id. Kemudian kita bisa scroll ke bawah ya, yaitu kita pilih yang PPG dalam jabatan, yaitu kita klik tombol masuk. Dan selanjutnya di sini kita bisa masukkan surel dan password kita, kemudian kita bisa klik masuk. Nah, selanjutnya ketika teman-teman untuk yang sasaran kategori A, tentunya tampilannya sama ya dengan yang ada di sini. Jadi dari seluruh sasaran kategori A, ketika kita login, kita langsung terekam kalau misalkan kita ini sudah lulus seleksi administrasi pada tahun sebelumnya. Dan sekarang kita nanti untuk bersiap untuk nantinya bisa ikut seleksi akademik di tahun 2023, di sini kita harus melakukan konfirmasi untuk pendaftaran. Nah, selanjutnya di sini kan ketika kita sudah mengetahui informasinya ya dari sini, maka di sini dari persyaratan kita itu masih aktif di Dapodik sebagai seorang guru. Kemudian di sini nanti akan yaitu tertera kita itu di Dapodiknya itu bidang studi PPG yang sudah kita tulis di Dapodik, dan juga kita lulus seleksi administrasinya itu dari bidang studi yang ada di sini. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ingin mengubah bidang studi, tentunya di sini kita klik lanjutkan dulu ya. Nah, di sini kita klik lanjutkan. Dan selanjutnya sebelum kita melakukan konfirmasi pendaftaran, selanjutnya di sini Anda terdata telah memilih bidang studi PGSD misalkan. Nah, di tahun sebelumnya saya sudah memilih bidang studi PGSD dikarenakan ijazah saya memang PGSD. Kemudian saya sebelumnya sudah lulus seleksi administrasi yaitu bidang yang sama, yaitu bidang PGSD. Kemudian di sini kita diminta untuk yaitu ini Anda terdata telah memilih bidang studi PGSD sebagai bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian silakan pilih konfirmasi pendaftaran untuk melanjutkan konfirmasi pendaftaran, atau pilih ubah bidang studi PPG untuk mengganti bidang studi PPG untuk program PPG dalam jabatan. Nah, kita apakah di sini langsung konfirmasi ataukah ubah bidang studi? Tentunya teman-teman kalau misalkan ingin ubah bidang studi, ini harus memiliki yaitu alasan yang kuat ya. Mengapa kita itu mengubah bidang studi ya? Kalau misalkan teman-teman mengubah bidang studi, tentunya kita klik di sini yaitu ubah bidang studi PPG. Dan selanjutnya di sini akan tertuliskan ya, yaitu data-data kita, kelulusan kita.
Nah, bidang studi Anda saat ini adalah PGSD. Anda bisa ubah bidang studi untuk program PPG dalam jabatan 2023 melalui form di bawah ini. Nah, perguruan tingginya ini adalah di sini. Kemudian ini adalah Refdiktinya ya. Kemudian program studi Refdikti ini. Kemudian untuk program studi referensi SE yang di sini PGSD SD. Kemudian bidang studi PPG sebelumnya itu adalah di sini, yaitu pendidikan guru sekolah dasar. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita ketahui teman-teman, hal yang perlu kita ketahui bahwasanya di sini dari modul yang ditampilkan ketika di sini ya, misalkan ya, ini kan ijazah saya, ini kan S1 PGSD kan, ijazah saya adalah S1 PGSD. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya di sini bidang studi yang ditampilkan itu ada banyak bidang studi, berbagai macam bidang studi. Nah, ini jangan diartikan bahwa di sini kita bisa memilih bidang studi yang ada di sini semuanya. Misalkan di sini saya kan S1 PGSD kan ijazahnya, saya memilih agribisnis ternak. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Mengapa demikian? Dikarenakan ini nanti nggak linear. Nah, kita untuk PGSD ya memilihnya tetap PGSD. Tentunya juga teman-teman untuk di sini yang perlu dicermati ketika ingin mengubah bidang studi, maka teman-teman harus melihat kembali surat linearitas ijazah ya. Jangan sampai nanti kita ubah bidang studi malah tidak linear dengan surat edaran yang terbaru. Yang mana di sini kalau misalkan kita melihat misalkan dari ijazah PGSD saya misalkan. Nah, di sini yang bisa kita ikuti untuk nanti ambil mapel atau bidang studi PPG PGSD itulah dari sini. Berarti kalau saya ijazahnya itulah pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, berarti saya tetap saja di sini yaitu kode 027. Dan saya sekarang ini tugasnya itu mengajar di SD, berarti saya ikut pendidikan guru sekolah dasar kan. Nah, sama halnya juga kalau misalkan tadi kan muncul ya berbagai macam pilihan. Misalkan di sini ada, kalau misalkan kita lihat itu ada juga kayaknya itu semua difilter seperti itu. Difilter yaitu misalkan saya memilih yaitu matematika. Ini bisa saja matematika seperti ini. Dan di sini kita harus ketahui bahwasanya kalau misalkan teman-teman nanti mengubah bidang studi, ini nanti harus yaitu ikut seleksi administrasi ulang kan. Nah, karena di sini kita sudah lulus seleksi administrasi dengan bidang studi PPG yang sudah kita pilih. Kalau misalkan kalian mengubahnya, maka teman-teman nanti harus ikut seleksi administrasi kembali. Nah, ikut seleksi administrasi kembali itu maksudnya gimana? Yaitu teman-teman nanti harus yaitu mengupload berkas, kemudian juga mengisi seperti halnya teman-teman yang sasaran kategori B kan, ketika teman-teman memilih itu. Oke, kita kembali di sini. Kalau misalkan ya saya PGSD, kemudian saya kok di sini milih matematika, ini nanti dampaknya bagaimana? Tentunya kita nggak akan lulus seleksi administrasi ya, dikarenakan kita nanti kan kalau dari PGSD ikut pilih matematika atau IPA atau pengen pindah SMP SMA gitu kan, itu nanti kita nggak akan lulus. Kenapa? Karena didasarkan di sini kita nggak sesuai, nggak linear ya. Misalkan ijazah PGSD, kalau misalkan kita melihat di sini untuk matematika, misalkan kita cari matematika mana nih. Misalkan tadi kan kita memilih matematika ya. Nah, ini matematika yang bisa ke matematika ini adalah matematika ya, matematika SMP. Ini yang bisa masuk ke sini adalah kodenya adalah 180 yang linear dengan bidang studi PPG matematika. Itu adalah pendidikan matematika, tadris matematika, matematika murni, kemudian PSKGJ pendidikan matematika dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang linear. Di sini nggak ada kan PGSD. Jadi teman-teman jangan memilih asal memilih ya. Jadi teman-teman harus mengacu pada linearitas ijazah. Nah, biasanya untuk pengubahan bidang studi itu dikarenakan teman-teman pindah tempat atau pindah mengajar atau pindah tugas itu kan. Nah, misalkan gini, ketika teman-teman di sini mengubah bidang studi misalkan ya. Nah, misalkan saja di sini teman-teman itu ijazahnya misalkan bukan PGSD, kemudian ingin mengubah, selanjutnya kalian kan klik ubah kan. Kemudian di sini kan kalian mengisikan yaitu alasan ya, alasan teman-teman kok mengubah itu apa. Misalkan di sini saya keterima P3K atau bagaimana gitu ya. Kemudian atau mungkin teman-teman itu
dipindah tugaskan atau mungkin sekarang diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, tentunya ketika teman-teman melakukan pengubahan bidang studi PPG, maka teman-teman harus berpikir kembali, yaitu yang pertama linearitas ijazah, apakah sesuai dengan linearitas ijazah surat edaran dengan referensi diktinya dari ijazah yang dimiliki. Yang kedua, ini adalah teman-teman harus ikut seleksi administrasi ulang. Oke, seperti itu teman. Kemudian masukkan password SIM PKP, kemudian kalian bisa lengkapi profil, ikut seleksi administrasi kembali sama halnya teman-teman AB.